Sebenarnya tidak ada yang spesial di mata mereka. Tapi di matanya ini terdapat kunci untuk melarikan diri dari penjara. Pertama-tama ia meminum 5 liter air. Lalu kencing selama beberapa hari. Menunggu sipir keluar untuk berpatroli. Dia mengambil kesempatan untuk memuntahkan makanan. Sipir melihat orang ini ternyata sedang sakit. Penjaga segera membantunya ke ruang medis. Kemudian membohongi perawat. Saya ingin pergi ke toilet. Baru saja masuk kamar mandi. Muncul satu lagi rekan tim yang telah menunggu lama di sana. Pertama-tama cabut botol dan rantai dari balik pakaian. Sembunyikan di bawah kain pel. Kemudian ia menginjaknya untuk menemukan alat yang sudah tersembunyi di atap. Satu orang yang bertanggung jawab menjaga pintu. Ia melepaskan pintu besi. Setelah masuk ke terowongan, jangan lupa untuk mengembalikan pintu ke tempatnya. Mengikuti terowongan ke ruang penyimpanan. Siapkan penutup peti mati. Memasangnya di bawah mobil. Lalu masuk ke dalam bersama. Ketika melewati pintu, petugas memeriksa dengan cerminnya. Tetapi penjaga tidak melihat ada bayangan manusia. Begitu saja, truk membawa mereka berdua untuk melarikan diri dari penjara. Setengah jalan mobil akan mengisi bensin. Di saat sopir akan membeli sesuatu, mereka dengan cepat merangkak keluar dari peti. Lalu ada mobil yang sudah bersiap-siap untuk membawanya pergi. Apakah ini benar-benar kabur dari penjara yang sederhana? Tentu saja tidak. Mereka mencuri gudang uang terbesar di kota. Kota ini mengadakan perlombaan setiap 4 tahun sekali. Pada saat itu penonton akan memesan tiket. Dan uang itu akan berada di bawah lemari besi di bawah tanah. Hari itu seorang pekerja sedang menggali. Secara tidak sengaja mereka menemukan berangkas uang. Ini adalah kesempatan yang langka. Tidak ada pencurian. Hanya tahu cara mengandalkan diri sendiri dan itu tidak baik. Mereka membutuhkan tim yang super kuat. Itulah pria berjenggot di penjara. Kedua orang mengambil kesempatan untuk berkunjung. Ia mengatakan apa yang mereka dengar. Mereka punya uang untuk diperoleh. Tentu saja ya, tetapi dia berada di penjara sekarang. Ia memintanya untuk membantu. Jadi itu artinya bantu dia keluar dari penjara terlebih dahulu. Hanya untuk memastikan tidak ada yang salah. Ia memutuskan untuk masuk penjara. Tidak sengaja menabrak toko serba ada. Pengadilan menuduhnya telah membahayakan masyarakat. Hukuman Clint hanya 3 bulan penjara. Tidak nyaman untuk menjadi narapidana. Akhirnya ia berhasil melarikan diri dari penjara. Lalu kau masuk penjara untuk jangka waktu yang lama. Dengan sengaja membiarkan penjahat melawan pria kulit hitam. Pertarungan besar pecah. Ia mulai maju. Huyen juga ditekan untuk ikut pertarungan. Melihat situasinya tidak baik, penjaga segera menekan peringatan. Seluruh kelompok menerima berita tentang peluncuran rencana darurat. Tutup semua pintu kembali. Seorang pria memakai kamera pengawas. Yang lain menggunakan nampan makanan untuk menutupi jendela. Dan FBI mengira mereka hanya menghindari perkelahian. Sipir penjara takut posisinya tidak bisa ditahan. Langsung turun level jangan berisik. Si jenggot ini menangkap banyak alat. Menempatkan cat kuku pada mereka. Lalu pergi membeli sekop dan senter. 2 mesin ventilasi yang kuat. Sekarang semuanya datang bersama. Hanya satu senjata terakhir yang tersisa. Kue yang sangat lezat. Mereka memberi manajer identitasnya. Dia telah melajang selama 40 tahun dan menyombongkan diri dengan rekan-rekannya. Tapi sekarang penjaga keamanan memanggilnya keluar. Katanya mobilnya ditabrak orang lain. Setelah memeriksa mobil kembali, rekan kerjanya telah pulang. Kue juga terkunci di kantor. Pada malam hari, 2 bersaudara turun ke ruang bawah tanah. Mengambil selang berangkas. Tuangkan semua lemnya. Hari berikutnya semua orang di kantor penuh dengan kecoa. Berpura-pura menjadi insektisida menyelinap masuk. Juga mengambil kesempatan untuk mencuri password pintu. Lalu dalam warna kecoa. Bedakan arah pipeline yang berbeda nanti sebelum balapan dimulai. Tiup sistem sinyal di trek balap. Membuat penonton hanya bisa menggunakan uang tunai untuk bertaruh. Kemudian digunakan untuk menumpuk uang di pipa. Berangkas bawah tanah penuh dengan cepat. Saat itu 2 pria berjanggut berpura-pura menjadi petugas kebersihan. Saat tidak ada yang memperhatikan, ia melompat ke tempat sampah. Tiba di bawah tanah untuk bertemu rekannya. Pria berjenggot melihat sekantong garam. Kantong marshmallow telah yang berubah menjadi bom yang dilemparkan ke pipa menggunakan ventilator. Segera uang itu tersedot keluar. Mereka memasukkannya ke kantong sampah yang sudah disiapkan. Tetapi sekarang asap dari ledakan mulai muncul di atas. Sang kasir sedikit heran.
dengan cepat menyuruh penjaga keamanan untuk pergi memeriksa. Petugas baru saja turun dan menemukan 2 orang mengangkut uang. Tapi 2 orang itu membohongi penjaga. Kami membawa sampah. Hanya seperti itu, mereka disambut baik untuk membawa mobil keluar. Dan keduanya pun menghilang di tengah keramaian. Saat ini ia melihat bahwa janji telah datang. Tahanan menggunakan api untuk memulai alarm kebakaran. Dengan tidak melihat situasi di dalam, sipir penjara mengira para tahanan benar-benar menyebabkan bencana. Segera menelepon Departemen Pemadam Kebakaran. Ketika truk pemadam kebakaran menyala, 2 petugas pemadam kebakaran yang menyamar masuk ke dalam mobil. Hanya seperti itu, Tuhan atau iblis tidak tahu cara untuk kembali ke penjara. Ketika pemadam kebakaran datang untuk menemukan api, mereka hanya menemukan setumpuk kertas di tong sampah. Dan ketika perawat membuka pintu, Dao kembali ke ranjang tempat orang itu sakit. Di bawah trek balap ini ia menemukan harta karunnya telah dirampok. Setelah penyelidikan, tidak ada yang ditemukan. Pada akhirnya ia hanya bisa pasrah. Beberapa tahun kemudian Dao dibebaskan dari penjara. Dia menggali sejumlah uang di rumah. Ia hidup dengan kaya. Semua geng harus berbagi uang. Film ini sangat berkelas. 5 kg air ke perut. Kemudian dengan imbalan 5 kg berlian. Masuk ke penjara hanya untuk mencuri. Ini adalah puncak dari kecerdasan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.